Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA SMA Immanuel Bandar Lampung. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi limit trigonometri di ketak berhinggaan. Apa itu limit trigonometri di ketak berhinggaan? Limit trigonometri di ketak berhinggaan adalah sebuah limit trigonometri yang nilai X-nya akan mendekati tak hingga. Nah, di sini Ibu kasih cara menyelesaikan limit trigonometri dengan X mendekati tak hingga. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan X mendekati tak hingga, maka kita dapat menyelesaikannya dengan terlebih dahulu mengubah nilai X mendekati tak hingganya menjadi limit X mendekati 0. Yang selanjutnya dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kalau kalian masih bingung, kita masuk ke contoh soalnya. Ibu mulai dengan contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat sin 3 per 2X kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nilai X-nya dia mendekati tak hingga. Kemudian kita diminta mencari nilai sin kuadrat, nilai X kuadrat sin 3 per 2X kuadrat. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus misalkan dulu. Di sini kalau kita lihat, nilai sinnya, di sini ada sin 3 per 2X kuadrat, maka ini harus kita misalkan. Siapa yang kita misalkan? Ini yang kita misalkan, nah, yang di dalam kurung, tetapi bagian 1 per X kuadratnya, itu yang kita misalkan. Jadi di sini kita misalkan 1 per X kuadrat sama dengan Y. Pemisalan di sini boleh Y, boleh kalian ganti dengan variabel yang lain. Di sini Ibu pakai penggantinya variabelnya Y. Jadi 1 per X kuadrat sama dengan Y. Kemudian karena X-nya itu mendekati tak hingga, maka berarti Y-nya mendekati 0. Kenapa bisa begitu? Kalau kalian substitusi ke sini, di sini ya, sini ada 1 per X kuadrat. Kalau 1 per X kuadrat, X-nya Ibu ganti dengan tak hingga, karena X-nya mendekati tak hingga, maka di sini menjadi 1 per tak hingga kuadrat. 1 dibagi tak hingga saja sudah 0, apalagi 1 dibagi tak hingga kuadrat. Jadi ini pasti hasilnya 0. Sedangkan ini tadi siapa? Ini Y-nya. Maka ke sini masuklah Y-nya jadi mendekati 0. Maka persamaan limitnya akan berubah menjadi seperti ini. Ini tadi soal awal, X mendekati tak hingga X kuadrat sin 3 per 2X kuadrat. Maka di sini kita ubah menjadi limit Y mendekati 0. Yang X mendekati tak hingganya kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian X kuadratnya kita ubah menjadi 1/per Y. Karena tadi kita punya persamaannya adalah 1 per X kuadrat sama dengan Y. Berarti dari sini kalau mau kita ubah lagi, 1 per X kuadrat itu sama dengan Y. Berarti X kuadrat adalah 1 per Y. Begitu ya. Maka di sini X kuadratnya Ibu ubah menjadi 1 per Y, dan sin 3 per 2X kuadratnya Ibu ubah menjadi sin 3 per 2 kali Y. Kenapa bisa sin 3 per 2 kali Y? Karena di sini menjadi 3 per 2 dikali 1 per X kuadrat. 3 kali 1, 3, 2 kali X kuadratnya 2X kuadrat. Sedangkan 1 per X kuadrat itu adalah Y. Maka kita ubah jadi seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, ini kalikan aja ke dalam. 1/per Y-nya dikali dengan sin 3 per 2Y. Maka 1 dikali sin 3 per 2Y menjadi sin 3 per 2Y, di bawahnya jadi per Y. Setelah sampai di sini, kita mengerjakannya dengan limit X mendekati 0 yang waktu itu sudah pernah kalian pelajari pakai sifat limit trigonometri. Yaitu limit X mendekati 0 sin AX per BX, hasilnya adalah A per B. Jadi kalau di sini ada limit Y mendekati 0 sin 3 per 2Y per Y, hasilnya adalah 3 per 2. Ini 3 per 2 per 1, jadi hasilnya adalah 3 per 2. Nah, seperti itu cara mengerjakan. Masih bingung? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua, limit X mendekati tak hingga dari X tan 1 per X. Sama di bagian ini juga kita harus misalkan, kalau di soal yang tadi kita misalkan Y itu adalah 1 per X kuadrat, karena dari soalnya 1 per X kuadrat. Kalau di sini 1 per X inilah yang kita misalkan dengan Y.
Jadi pemisalan di sini kita menyesuaikan dengan kondisi soal yang ada. Misalkan 1 per X sama dengan Y, sehingga X-nya adalah 1 per Y. Oke, dengan X-nya mendekati tak hingga, maka berarti Y-nya mendekati 0. Sama kondisinya dengan yang tadi ya. Jadi soal ini limit X mendekati tak hingga X tan 1 per X bisa kita ubah menjadi limit X mendekati tak hingganya diganti dengan Y mendekati 0. Kemudian X-nya diganti dengan 1 per Y. Kemudian tan 1 per X-nya diganti dengan tan Y. Oke, sampai di sini juga sama, dikalikan berarti limit, oke, ini Y mendekati 0 ya. Ini Y mendekati 0, ke sini jadi tan Y per Y. Sama kondisinya dengan soal yang kemarin, Nak. Kalau kita punya limit X mendekati 0, di sini ada tan AX, di bawahnya ada BX, maka hasilnya adalah A per B. Jadi kalau di sini, kalau tidak Ibu tulis berarti ada angka 1, ini juga ada angka 1. Berarti hasilnya 1 per 1 yaitu 1. Oke, bisa ya? Satu lagi Ibu kasih contoh, limit X mendekati tak hingga tan 5 per X kosekan 2 per X. Tidak usah bingung, kalau kalian ketemu soal seperti ini, konteks pertamanya sama konsepnya. Misalkan dulu, karena di sini adanya 5 per X, ada 2 per X, berarti yang kita misalkan adalah 1 per X. Karena 5 per X itu artinya 5 kali 1 per X. Sedangkan yang 2 per X artinya 2 dikali dengan 1 per X. Nah yang kita misalkan yang 1 per X-nya. Ya, 1 per X-nya kita misalkan dengan Y. Oke. Dan ingat kosekan Y itu adalah 1 per sin Y. Ingat rumusnya, Nak, kalau kosekan, kalau Ibu punya kosekan X, ini artinya adalah 1 per sin X. Kalau Ibu punya kosekan Y, berarti 1 per sin Y. Nah, sampai di sini kita ubah kembali. Limit X mendekati tak hingga tan 5 per X kosekan 2 per X-nya Ibu ubah menjadi limit Y mendekati 0. Kemudian tan 5 per X-nya diganti menjadi tan 5Y karena 1 per X-nya diganti dengan Y. Kemudian kosekan 2 per X-nya diganti dengan kosekan 2Y. Oke, kalau sudah baru kita lanjutkan limit Y mendekati 0 ini jadi tan 5Y. Sedangkan yang kosekan 2Y-nya diubahlah menjadi 1 per sin 2Y. Karena tadi kosekan Y itu adalah 1 per sin Y. Berarti kosekan 2Y-nya 1 per sin 2Y. Sampai di sini kembalikan, ini dianggaplah per 1 ya. 5 tan 5Y kali 1-nya tan 5Y, 1 kali sin 2Y-nya sin 2Y. Oke, ingat lagi sifatnya di pelajaran berikutnya, pelajaran sebelumnya maaf. Maka kalau di sini kita punya tan AX per sin BY, maka hasilnya adalah, ya kita pakai cara langsungnya aja, 5 per 2. Oke, seperti itu untuk konsep limit trigonometri di ketak hinggaan. Tidak susah ya? Oke, setelah ini seperti biasa Ibu akan kasih soal latihannya. Silahkan dikerjakan dan nanti dikirim ke Google Classroom yang ada. Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, dan see you, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.